Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Astra Patriot, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melakukan presentasi dengan materi pemantulan cahaya. Nah, sebelum melakukan penyampaian materi, saya akan menjelaskan dan memberitahukan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Rizky, yang kedua saya sendiri, Mutiara Awalrianda, yang ketiga Naila Sabita, dan yang keempat Naila Zaratunisa, dan yang terakhir yaitu Sylvie Dwi Putri. Nah, sebelum kita menyampaikan pengertian dari pemantulan cahaya, kita harus tahu dulu nih apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Nah, selanjutnya adalah pemantulan cahaya yang akan dijelaskan dan disampaikan pengertiannya oleh Rizky. Kepada Rizky, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Next slide. Pemantulan cahaya pada suatu permukaan pertama kali ditemukan dan diamati oleh Wilbur Snellius hingga akhirnya memunculkan hukum Snellius. Datangnya sebuah sinar dari adanya sumber cahaya disebut dengan sinar datang yang, yang kemudian dipantulkan. Bisa menggunakan cermin datar dan menghasilkan sinar pantul disertai garis tegak lurus yang dinamakan garis normal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah menjelaskan pengertian dari pemantulan cahaya. Nah, selanjutnya adalah hukum pemantulan cahaya beserta jenis-jenisnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Sylvie Dwi Putri. Kepada Sylvie Dwi Putri, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum pemantulan cahaya. Poin penting hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius yaitu sinar datang, garis normal atau N, dan sinar pantul atau R terletak pada suatu bidang datar. Besaran sudut datang atau theta I sama dengan sudut pantul atau theta R. Selanjutnya, jenis pemantulan cahaya ada dua, yaitu yang pertama pemantulan teratur atau specular reflection. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan rata pada pemantulan teratur. Cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Yang kedua yaitu pemantulan diffuse atau pemantulan baur atau diffuse reflection. Pemantulan ini adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Selanjutnya, jenis-jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, yang ketiga ada cermin cekung. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvie Dwi Putri. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat dari jenis-jenis cermin tadi, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Sifat-sifatnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh Naila Zaratunisa. Kepada Naila Zaratunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi, sifat-sifat cermin datar. 1. Bayangan tidak terbalik atau tegak. 2. Bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar. Besar bayangan sama dengan besar benda. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Next slide. Sifat-sifat cermin cembung. Bayangan tegak pada cermin
Bayangan tegak pada cermin lebih kecil dari bentuk aslinya. Bayangan bersifat maya. Next slide. Sifat-sifat cermin cekung. 1. Sifat bayangannya yaitu tegak semu, lebih besar dari bentuk aslinya. 2. Bayangannya yaitu nyata atau terbentuk di depan cermin dan terbalik. Next slide. Contoh penerapan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh datar, cermin rias, kaca jendela, kaca mobil, cermin datar pada mikroskop. Contoh cekung, lampu senter dan lampu mobil. Contoh cembung, kaca pembesar, mikroskop, dan lensa kamera. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Zaratunisa. Selanjutnya adalah laporan praktikum yang berisi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kemarin dan data percobaan yang kami dapatkan akan disampaikan dan dijelaskan oleh Naila Sabita. Kepada Naila Sabita, saya Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum hari Jumat minggu lalu kemarin. Baiklah, alat yang digunakan yaitu ada cermin datar, cekung, dan cembung. Ada juga mistar berukuran 30 cm, busur derajat, reel optik, layar, lampu LED. Dan bahannya itu ada jarum pentul, kertas HPS, dan pensil atau pena untuk menerangi kertas HPS tersebut. Oke, selanjutnya yaitu data percobaan. Nah, data percobaan ini merupakan hasil dari praktikum kita kemarin, teman-teman. Nah, pada kegiatan 1 ini kita berhasil menemukan sudut datangnya yaitu 70 dan sudut pantul yang dites pada busur juga sama yaitu 70. Yang kedua kita dapat yaitu sudut datangnya ada 80, sudut pantulnya juga 80. Sudut datang yang ketiga pada percobaannya kita mendapatkan 65, sudut pantulnya juga 65. Begitu juga dengan sudut datang yang percobaan keempat yaitu 50 dan sudut pantul percobaan keempat yaitu 50. Dan yang terakhir pada percobaan yang kelima yaitu sudut datang 45 dan sudut pantul 45. Jadi pada percobaan kegiatan 1 ini sama, jika sudut datangnya mendapatkan hasil 45, begitu juga dengan sudut pantulnya 45. Ini berdasarkan hasil dari sudut busurnya tersebut. Pada kegiatan kedua yaitu ada kaca cermin cekung. Pada cermin cekung ini kemarin kita menggunakan model atau tipe F+75. Di mana S-nya kita mendapatkan 12,5 dan X-aksennya yaitu 25. Begitu juga dengan yang kedua kita mendapatkan 15,5, S-aksennya yaitu 18. Yang ketiga itu 19,5, yang X-aksen yang ketiganya yaitu 18,5. Begitu juga dengan yang keempat, 18, X-aksennya yaitu 16,5, serta S yang terakhir yaitu 12,5, X-aksennya 21. Nah, untuk cermin cembungnya sendiri, kita sama menggunakan tipe F-75. Saya ulangi, S yang saya maksudnya yaitu yang didapatkan 19,5, X-aksennya yaitu 18,5, S yang kedua yaitu 13,5, X-aksen yang kedua yaitu 16,5. Percobaan ketiga juga kita berhasil mendapatkan 12,5, begitu juga dengan X-aksennya yaitu 13. Pada percobaan keempat, kita berhasil mendapatkan 14,5, X-aksennya 7,5. Pada percobaan terakhir, berhasil terukur dari rel optiknya yaitu 13, serta X-aksennya 9,5. Nah, jika teman-teman bertanya, X-aksen ini merupakan jarak dari layar dengan hasil dari cerminnya yang kita ukur dengan mistar 30 cm tadi, teman-teman. S-nya yaitu ukuran dari jarak yang kita lakukan praktikum saat di rel optik tersebut.
Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa dari data ini kita dapat mengolah data, hitung jarak fokus, cermin cekung, dan cermin cembung, atau hitung rata-ratanya. Nah, fungsi cermin datar dari percobaan yang dilakukan tentunya pada kegiatan 2 itu yaitu adalah untuk menentukan jumlah bayangan untuk setiap besar sudut yang telah ditentukan. Nah, dapat kita peroleh pada percobaan ini bahwa sudut sesuai dengan atau sudah sesuai dengan pernyataan, yaitu cermin cekung nyata terbalik diperbesar sifatnya. Sedangkan cermin cembung yaitu maya tegak dan diperkecil sifatnya. Dari percobaan ini, semakin kecil sudut dibentuk, maka jumlah bayangan terbentuk semakin banyak. Ya, pernyataan tersebut khusus untuk kegiatan 1. Oke, next slide. Nah, kesimpulan dari ini saya akan melanjutkan kepada moderator, saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Sabita. Selanjutnya, selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Nah, dari praktikum kemarin, minggu kemarin, dan presentasi pada kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cermin cembung memiliki permukaan pantulan yang menonjol di luar, sedangkan sebaliknya, di cermin cekung permukaan pantulannya menonjol ke dalam. Nah, hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa cermin terbalik itu adalah cermin cekung dan pernyataan maya tegak itu adalah cermin cembung. Selesai sudah presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada salah pengucapan, penggunaan kata, dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.